Halo semua, pada kesempatan kali ini kami kelompok Munir Said Talib akan mencoba menjelaskan tentang hukum, konsep dasar, dan fungsi merek. Sebelum memulai lebih lanjut, alangkah baiknya izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok Munir Said Talib. Yang pertama, ada Dita Rahma Putri. Yang kedua, ada Farhan Ari Gosyam. Yang ketiga, saya sendiri, Muhammad Hafiz Akbar. Yang keempat, Muti Sadia. Yang kelima, Zevanya Gwen Virgio. Dan yang terakhir, Graito Arif Hartono. Baiklah, pembahasan pertama kita mulai dari konsep dasar merek itu sendiri. Lebih baiknya, kita memulai dari definisi merek itu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna dalam bentuk 2 dimensi atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut. Hal ini untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh seseorang atau badan hukum dalam rangka kegiatan perdagangan barang atau jasa. Selanjutnya adalah jenis-jenis merek. Terdapat 3 jenis merek yang harus kita ketahui. Yang pertama ialah merek dagang. Merek dagang digunakan untuk membedakan barang yang diperdagangkan oleh satu orang atau lebih atau badan hukum. Contohnya seperti merek Philips, Frisian Flag, dan Greenfields. Selanjutnya, jenis merek yang kedua ialah merek jasa. Biasanya merek jasa digunakan untuk membedakan jasa yang akan dipasarkan oleh seseorang atau badan hukum. Contohnya, Gojek, Grab, dan Maxim. Jenis yang ketiga ialah merek kolektif. Merek kolektif digunakan untuk membedakan barang dan jasa dengan ciri yang sama yang dipasarkan bersama-sama oleh lebih dari satu orang atau badan hukum. Contohnya seperti Kopi Gayo dan Batik Pekalongan. Kemudian ada tujuan dan fungsi merek. Tujuan, yang pertama membangun kesadaran merek, yang kedua menciptakan koneksi emosional, yang ketiga membedakan suatu produk, yang keempat menciptakan kredibilitas dan kepercayaan, yang kelima memotivasi pembeli. Kemudian ada fungsi, yang pertama yaitu fungsi identitas, yaitu pengenalan perusahaan merek. Yang kedua, fungsi karakteristik, yaitu sebagai pembeda suatu perusahaan dalam aktivitas dagang perusahaan tersebut dengan perusahaan yang lain. Yang ketiga, fungsi kontinuitas, yaitu kestabilan merek dalam jangka panjang, yang menunjukkan kemampuan merek dalam memenuhi janjinya. Yang keempat, fungsi hedonistik. Yang kelima, fungsi etis. Yang keenam, reputasi perusahaan baik atau bonafit dapat diketahui oleh masyarakat. Yang ketujuh, sumber informasi bagi konsumen, yang berarti konsumen dapat mengetahui aktivitas dagang dari perusahaan yang bersangkutan. Konsep perlindungan merek. Hal ini memberikan hak eksklusif pada pemilik merek agar terhindar dari pemalsuan, peniruan, penyalahgunaan merek oleh pihak lain di mana dapat merugikan reputasi pemilik merek. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Dalam undang-undang ini merek yang terdaftar memperoleh hak eksklusif, yaitu dengan perlindungan jangka 10 tahun. Berikut adalah landasan teori. Yang pertama ada hak alamiah. Hak atas merek dianggap sebagai perpanjangan dari hak kepemilikan pribadi. Yang kedua economic incentive theory, yaitu perlindungan merek memberikan insentif ekonomi bagi pelaku usaha untuk menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam membangun reputasi merek. Yang ketiga hak eksklusif, di mana pemilik merek mendapatkan hak eksklusif untuk menggunakan tanda yang telah terdaftar agar terlindungi dari pihak lain yang menggunakan tanpa izin dari pemilik. Yang keempat, source function theory, di mana memberikan kejelasan bagi konsumen mengenai siapa yang bertanggung jawab atas produk tersebut. Yang terakhir adalah anti-passing off atau pencegahan kecurangan,
yaitu mencegah pihak lain memanfaatkan merek yang serupa atau identik untuk menipu konsumen. Kemudian ada syarat dan tata cara permohonan pendaftaran merek. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, pendaftaran merek diajukan oleh pemohon atau kuasanya kepada menteri secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, pemohon harus mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun pemohon, kemudian nama lengkap pemohon. Yang ketiga, permohonan ditandatangani oleh pemohon dan kuasanya. Yang keempat, permohonan dilampiri dengan label merek dan bukti pembayaran biaya. Yang kelima, biaya pendaftaran ditentukan per kelas barang dan atau jasa. Yang keenam, merek berbentuk 3 dimensi memerlukan label dalam bentuk karakteristik merek. Yang ketujuh, merek berupa suara dilampirkan dengan notasi atau rekaman suara. Yang kedelapan, wajib melampirkan surat pernyataan kepemilikan merek. Yang kesembilan, biaya pendaftaran diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Yang kesepuluh, jika ada lebih dari satu pemohon, semua nama dicantumkan dan salah satu alamat dipilih sebagai alamat pemohon. Yang kesebelas, permohonan untuk lebih dari satu kelas barang dan atau jasa dapat diajukan dalam satu permohonan. Yang kedua belas, pemohon yang tinggal di luar negeri wajib mengajukan permohonan melalui kuasa. Yang 13, permohonan dengan hak prioritas harus diajukan dalam waktu 6 bulan sejak tanggal penerimaan di negara lain. Selanjutnya adalah peraturan hukum merek. Peraturan hukum mengenai merek di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis atau Undang-Undang MIG. Undang-Undang MIG menggantikan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Adapun Undang-Undang MIG mengatur tentang yang pertama, melindungi merek baru seperti merek suara, merek 3 dimensi dan merek hologram. Yang kedua, mempermudah proses pengajuan permohonan merek. Yang ketiga, mempercepat pendaftaran merek. Yang keempat, memberikan kesempatan tambahan untuk memperpanjang pendaftaran merek. Dan yang kelima adalah memperberat sanksi pidana terhadap pelanggaran merek. Merek yang terdaftar di Dirjen HKI, Depkumham adalah merek yang sah dan diakui oleh undang-undang. Merek yang terdaftar memperoleh perlindungan dari negara melalui kantor pengadilan. Pelanggaran merek adalah delik aduan. Apabila ada pihak yang secara sah memiliki merek mengadukan, maka kantor pengadilan akan memprosesnya. Selanjutnya adalah pelanggaran merek. Pelanggaran merek terjadi ketika pihak lain menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terdaftar tanpa izin pemiliknya. Bentuk pelanggaran ini dapat berupa: yang pertama, pemalsuan merek, seperti penggunaan nama atau logo yang mirip dengan merek terkenal. Lalu yang kedua, penjualan produk dengan merek palsu yang dapat merugikan pemilik merek secara finansial dan reputasi. Contoh kasus dari pelanggaran merek adalah sebuah perusahaan menggunakan nama Gajah Duduk untuk produksi serupa tanpa izin. Setelah penyelidikan, pelaku dijatuhi hukuman pidana dan denda berdasarkan putusan pengadilan. Selanjutnya, penyelesaian sengketa merek. Terdapat 3 cara penyelesaian sengketa merek. Yang pertama, secara perdata. Pemilik merek dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan niaga untuk meminta ganti rugi atas kerugian yang diderita dan menghentikan penggunaan merek oleh pihak yang melanggar. Yang kedua, penyelesaian sengketa merek dalam pidana. Pelaku pelanggaran dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terbukti melanggar hak eksklusif pemilik merek. Namun, proses ini bersifat delik aduan, artinya harus ada laporan dari pemilik merek terlebih dahulu sebelum tindakan hukum dilakukan. Lalu yang ketiga, secara arbitrase. Melalui Badan Arbitrase dan Mediasi (HKI) atau BAM HKI, sengketa dapat diselesaikan dengan mekanisme seperti mediasi, negosiasi, arbitrase atau putusan bersifat final dan mengikat. Untuk mengakhiri presentasi ini, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang telah kami bahas. Hak atas merek, menurut Pasal 33 Nomor 14 Tahun 1994 Jungto Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, adalah hak khusus yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek terdaftar untuk jangka waktu tertentu. Pemilik berhak menggunakan atau memberikan izin penggunaan merek kepada pihak lain. Merek sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual berfungsi membedakan barang atau jasa, memudahkan masyarakat dalam mengenali merek terkenal dan kurang dikenal. Oleh karena itu, perlindungan hak atas merek bagi pemegang merek terdaftar sangatlah penting.